berkat bagi kita semua. Nah, secara khusus juga kepada Bapak Dr. Sutanto Leo, selamat menyajikan webinar pada hari ini dan kami sangat berterima kasih. Tuhan kiranya memberkati pelayanan Bapak dan Tuhan juga memberkati keluarga Bapak. Demikian juga dengan seluruh para peserta webinar, kami dari STAB mengucapkan selamat dan silakan menikmati sampai akhir acara ini. Demikianlah kata sambutan dari kami, Sekolah Tinggi Teologi Asar Samar Bengkulu. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Maruli untuk sambutannya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai untuk sesi materi, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sutanto Leo yang telah memberikan waktu bersedia membagi berkat bagi kami. Sebenarnya kami di Bengkulu juga sudah lama merencanakan untuk pelatihan seperti ini. Tapi rupanya Tuhan menggerakkan Bapak Sutanto Leo meskipun belum pernah ketemu. Saya juga kaget ya. Rupanya beliau mendapatkan nomor HP saya di internet. Nah, ini merupakan bagi kami adalah suatu anugerah ya bagi kami, sehingga kami yang dulunya kami rencanakan menyangkut dengan perkembangan sekolah teologi ya, yang di mana setiap dosen itu mewajibkan untuk meneliti. Dan mau tidak mau semua dosen juga dituntut untuk meneliti, termasuk dalam menghasilkan buku-buku baik itu referensi maupun buku-buku yang lain. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kami juga menginformasikan bahwa yang sudah mendaftar sebenarnya sudah 40-an, tapi yang sudah bergabung baru 26. Kami sudah men-share ke beberapa teman, rupanya yang ada waktunya hari ini baru sekitar 26. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, biodata Bapak Dr. Sutanto Leo saya sudah share di grup, namun saya akan membacakan secara singkat. Beliau adalah lulusan tahun 1985, lulus dari IKI Bandung. Itu profil beliau, jurusan pendidikan bahasa Inggris. Kemudian 1988 memperoleh diploma pasca sarjana dalam pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa kedua di Victoria University, Wellington, Selandia Baru. Kemudian tahun 1995 mendapat gelar Magister dalam pengajaran bahasa Inggris untuk penutur bahasa Latin di Leeds University, Inggris. Kemudian tahun 2015 dia meraih gelar doktor pendidikan bahasa Inggris dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, beliau juga aktif sebagai dosen, sebagai penulis, pelatih, dan konsultan menulis buku, skripsi, tesis, disertasi, dan artikel jurnal internasional. Kami juga menyampaikan kepada seluruh peserta hari ini bahwa beliau sudah berpengalaman dalam memberikan seminar, baik dalam workshop penulisan dan penerbitan buku. Kalau saya lihat di sini ada 80 kali dan sekarang 81 kali memberikan seminar seperti ini. Kemudian juga 29 kali memberikan seminar dan workshop penulisan skripsi, tesis, dan disertasi. Lalu seminar tentang penulisan artikel sebanyak 16 kali, ya. Kemudian telah memberikan seminar dan workshop bahasa Inggris sebanyak 14 kali. Lalu juga telah memberikan seminar dan workshop pelayanan gereja. Rupanya beliau juga aktif dalam pelayanan gereja sebanyak 20 kali. Kemudian presentasi dalam seminar internasional. Juga kita bisa melihat di bagian F itu ada 9 poin. 9 kali ya. Lalu yang terakhir, karya ilmiah yang ditulis beliau itu luar biasa banyak, sebanyak 31 ya. Nanti Bapak Ibu kalau melihat juga di Facebook beliau, bisa mengecek buku-buku yang telah dihasilkan. Dan ini adalah
Bapak yang memberikan materi kita hari ini sangat profesional dan sangat diberkati oleh Tuhan. Mari kita mendengar dengan seksama dan sesuai dengan himbauan beliau kemarin kepada saya, kalau bisa para peserta telah menyiapkan judul dan daftar isi, supaya kata beliau tidak hanya mendengar saja, tetapi ini supaya menghasilkan sesuatu. Kalau hanya webinar tanpa ada judul, jadi kayaknya begitu saja, karena sudah berapa kali mengatakan seminar, dia bisa mengevaluasi hasil dari webinar ini, supaya hari ini webinar kita tidak sia-sia. Saya berharap Bapak Ibu peserta boleh menyiapkan judul dan daftar isinya sehingga kita bisa langsung praktek sekalian. Demikian pemaparan kami tentang profil beliau, dan saatnya kami serahkan kepada Bapak Dr. Susanto Leo untuk memberikan materi. Terima kasih. Baik, salam. Salam Pak. Shalom. Semangat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam. Selamat pagi semua. Saya selalu senang bertemu dengan siapa saja yang ingin menulis buku. Bukan hanya ya, tapi harus ada benar-benar niat, kemudian mulai mengerjakan sampai selesai. Dan harapan saya setelah seminar dan workshop ini, ada bukti kelanjutan dari Bapak Ibu berhasil menulis buku sampai siap diterbit, minimal seperti itu. Baik, saya share dulu. Maaf, apakah slide saya bisa dilihat? Oke, sudah bisa, Pak. Oh, baik, terima kasih. Baik, ya saya sudah memberikan workshop tentang penulisan buku sejak tahun 2000, sebelum 2010 saya kira. Dan sudah ada 80 perguruan tinggi yang mengundang saya untuk hal ini. Dan ini buku yang saya gunakan, ini terbit tahun 2010 oleh penerbit Erlangga ya. Dan ini masih aktif, masih ada di Erlangga bila diperlukan. Beberapa buku yang saya tulis selain ini termasuk ya ini buku yang pertama kali terbit adalah English for Professional Waiters. Ini terbit tahun 2000 oleh penerbit Gramedia, dan buku ini masih aktif sampai sekarang, baru direvisi dan diterbitkan ulang oleh penerbit Erlangga tahun 2019 ya. Jadi semua buku ini masih aktif sampai sekarang. Yang di tengah ini buku Kiat Sukses Mengelola Belajar Sekolah Minggu, ini yang biasa saya pakai untuk memberikan pelayanan ya. Kemudian buku yang lain juga masih dari Gramedia dan juga ada Erlangga. Ini buku tentang menulis, ada nulis buku, nulis skripsi, tesis, disertasi. Ini academic writing, ini mencerahkan bakat menulis, dan yang terakhir baru terbit adalah Kiat Jitu Menemukan Internasional Index Scopus yang diterbitkan oleh Gramedia. Itulah sekitar apa yang sudah saya tulis dan sudah ada di pasar. Ada sebuah pesan dari Ghazali, seorang filosof ini. Beliau mengatakan kalau saudara itu bukan anak raja ataupun seorang anak ulama, menulislah. Artinya bahwa pada waktu saudara menulis buku atau seorang penulis, itu saudara disamakan dengan seorang anak raja ataupun juga seorang anak ulama. Yang nasihatnya, yang petuahnya, yang selalu ditunggu oleh masyarakat, kira-kira seperti itu. Kenapa kita harus menulis buku ya? Buku itu penting sekali bagi ya manusia tentunya ya. Alasan yang pertama adalah waktu kita nulis buku, otoritas kita dan
Apresiasi publik itu berkembang. Jadi kita tidak hanya mengajar di sekolah kita saja, tapi dengan buku kita bisa pergi ke atau diundang oleh berbagai sekolah yang lain, tinggi yang lain, atau oleh negara yang lain untuk menyampaikan hal yang sama tentang penulisan buku. Mereka juga mengapresiasi dengan cara ya mengundang, ya meminta memberikan pelatihan, workshop, dan sebagainya. Ini apresiasi publik. Meskipun secara finance memang apresiasi kurang begitu menggembirakan ya. Kemudian seorang penulis juga memberikan kontribusi masa, gitu, kontribusi pengetahuan sepanjang masa ya. Seorang penulis juga ada sebuah profesi yang sepanjang hidup. Selama kita masih bisa duduk dengan baik di depan laptop gitu ya, kita bisa nulis gagasan. Seorang penulis yang terkenal, buku ateis itu ditulis oleh Ahdiat Kartamiharja. Beliau launching buku pada usia 94 tahun. 96 tahun beliau dipanggil Tuhan ya, tapi usia 94 tahun itu bisa launching buku. Artinya apa? Bahwa profesi menulis ini benar-benar sepanjang hayat. Kemudian bagi yang sudah pensiun pun ini masih bisa dilakukan ya, karena ditulis sepanjang masa. Saya seorang pensiunan yang pada waktu pensiun saya tanyakan, Pak, mana output ajarnya ada tidak? Atau bahan ajarnya punya enggak? Dan beliau mengatakan, saya punya, tapi saya nggak mau memberikan ke saya, katanya. Kenapa? Karena ditipu oleh kawannya, dipinjam, kemudian diterbitkan oleh kawannya sendiri. Katakan bahwa saya hanya akan menolong supaya naskah Bapak bisa terbit. Akhirnya setelah pikir-pikir mau dan diberikan ke saya kasih konsultasi bimbingan, 3 kali pertemuan, kemudian setelah 3 kali itu saya katakan ini buku siap terbit, dan saya penerbit, dan tidak lama kemudian terbit langsung 2 buku oleh Bapak yang sudah pensiun ini. Kayaknya luar biasa, karena begitu terbit langsung bukunya diminta oleh beberapa perguruan tinggi yang lain, minta mengajar di sana juga. Kemudian datang ke saya, Pak, terus berapa biaya yang harus saya bayar ke Bapak, katanya. Saya katakan bahwa royalti Bapak tidak cukup untuk bayar. Jadi cukup gratis saja ya Pak. Nah ini fungsi seorang kawan itu ya. Kemudian masalah harga ini memang di Indonesia cukup ya lumayan, tapi buku-buku impor jauh lebih mahal daripada buku yang terbit ya. Kemudian buku impor pun tidak memuat local content dengan baik, dengan memadai, termasuk local wisdom juga tidak akan dikenal dengan baik oleh penulis asing. Yang royalti itu berkisar 8-12% ya. Ini traditional content. Semua penerbit di seluruh dunia kurang lebih seperti ini. Kemudian juga ada reward sini ya. Ada beberapa perguruan tinggi yang kalau dosennya itu nulis buku dan terbit itu dikasih reward, insentif berupa uang ya. Itu dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Ada juga di Sumatera ini beberapa perguruan tinggi. Mereka mencetakkan buku itu dan menyerahkan buku itu ke dosen yang menulis untuk dijual kepada mahasiswa. Dan seorang penulis juga itu berpikir secara sistematis. Ya, kita berpikir secara sistematis, tajam dan mendalam ya. Bahan khotbah, bahan ajar itu juga mestinya kalau kita sudah tulis itu akan lebih bisa lebih tajam dan lebih mendalam. Jadi menolong kita untuk menulis secara sistematis, tajam dan mendalam. Contohnya, antara lain bahwa banyak yang ingin sekali nulis buku tetapi tidak pernah memulai. Banyak atau sebagian sudah mulai tapi tidak pernah menyelesaikannya. Hanya beberapa yang sudah selesai tulis naskah, tetapi mereka tidak berani mengirimkan ke penerbit. Nah ini semuanya hasilnya belum terbukti sampai terbit gitu ya. Dan harapan saya peserta
webinar hari ini tidak termasuk mereka yang mempunyai masalah seperti ini. Yang lain, banyak dosen mengatakan tidak punya waktu untuk menulis karena banyak mengajar, banyak mengerjakan administrasi sekolah dan lainnya. Tetapi ada sebuah ungkapan yang mengatakan a writer writes, the others do nothing, katanya ya. Jadi seorang penulis itu menulis pada waktu tidak melakukan apa-apa. Artinya bahwa kita punya beban kerja yang mengajar lebih dari 12 SKS sampai 20 SKS, mungkin SKS, masih harus mengerjakan administrasi juga, tetapi masih punya waktu untuk menulis. Ini kelebihannya penulis ya. Karena menulis itu tidak harus bukan waktu tersendiri, tapi kapan saja ada waktu luang, bisa digunakan untuk menulis, baik satu paragraf, dan kalau dilakukan terus-menerus setiap hari, dalam 1 tahun, jadilah sebuah buku gitu ya. Kemudian menulis itu bukan talenta ya, tapi hanya keterampilan. Artinya kalau keterampilan itu dilatih setiap saat, itu pasti akan berhasil dan akan bisa. Pada mulanya penulis tidak percaya diri dan tidak berani untuk mengirim terbit ya. Ini wajar ya. Jadi percaya diri ini kan dibangun nih dengan susah payah ya. Kadang-kadang dengan ejekan orang lain, dengan hinaan dan sebagainya ya. Itulah cara kita bisa membangun rasa percaya diri dengan pengalaman kita di masyarakat yang tidak mengenakan. Bahkan buku saya yang pertama itu pakai dulu diminta untuk diseminarkan dengan semua dosen bahasa Inggris kali, kemudian berikutnya diseminarkan kepada lembaga dan orang yang ahli di bidangnya. Nah ini mengejutkan saya karena saya sempat dikatakan, kenapa saudara berani menulis buku ini padahal tidak punya latar belakang ini sama sekali katanya. Jadi seorang penulis tidak harus punya latar pendidikan bidang yang ditulis ya, tapi ada kemauan dan melihat kebutuhan masyarakat bahwa buku itu memang betul diperlukan. Kemudian tidak minat atau tidak tertarik. Ini bahaya kalau ada mahasiswa atau dosen yang tidak ada motivasi atau tidak tertarik menulis ya. Sering saya katakan lebih baik pensiun kalau sudah tertarik untuk menulis ya. Karena tugas mahasiswa, dosen itu yang paling utama menulis punya. Kemudian ya tidak ada ide atau terlalu banyak ide, ini juga bermasalah ya. Tapi sebenarnya kalau banyak ide sangat mudah ya untuk dicoba dikemasi, dikelompokkan idenya, dibuatkan judul, dan ditulis bab per bab ya. Berikutnya prinsip penerbitan buku, penulis penerbitan buku ya. Yang pertama, substansi atau isinya harus asli, berarti bahwa tidak meminjam gagasan orang lain ya, karena buku yang baik itu justru buku yang banyak meminjam gagasan orang lain katanya ya. Kemudian isinya juga akurat dalam arti nama, tanggal, tahun, informasi itu harus dan bisa dipercaya oleh masyarakat. Kemudian susun dengan baik, jelas dan juga menarik. Kemudian ini terbit, buku itu harus lebih baik daripada buku-buku yang telah terbit atau buku yang ada di pasar. Tentang bahasa, pertama kali kita menulis, kalau tulisan kita jelas saja cukup ya. Kemudian kalau kita ulang, kita coba baca revisi lagi, kemudian bisa menjadi halus bahasanya. Lama-lama bisa berkilau shining ya. Ini seperti tulisan-tulisan yang ditulis oleh para pujangga misalnya, itu shining language. Kemudian bahasa cukup yang standar, bebas dari artinya secara diksi, secara
Ya, tata bahasa harus tidak jargon. Ini istilah khusus atau istilah tertentu yang kan dalam bidang ilmu tertentu yang kalau tidak bisa digunakan atau tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, boleh digunakan secara langsung ya. Jargon itu bisa langsung tidak harus diterjemahkan, karena kalau diterjemahkan kemungkinan artinya berubah atau berbeda. Kemudian berikutnya bahasa juga harus dari bahasa yang tidak formal atau bahasa program, bahasa bahasa pasar ya. Kemudian hindari juga ambigu. Ini bisa kalimat, bisa frasa ya, yang sering terjadi hanya tanpa sadar dalam pertemuan resmi seperti ini. Kadang-kadang ada MC yang mengatakan Bapak Ibu yang bawa handphone akan dimatikan. Bapak Ibu yang bawa handphone silahkan dimatikan. Itu yang siapa itu ya? Handphonenya atau Bapak Ibunya ya? Ya sederhana, ambigu, dan sering terjadi di masyarakat kalimat ucapan yang ambigu ya. Kemudian kata-kata tabu ini termasuk kata yang kita gunakan pada waktu kita marah, pada waktu kita out of control. Nah, bahasa itu sebaiknya juga tidak kita gunakan dalam tulisan ilmiah kita. Nah, buku termasuk ilmiah populer ya, ilmiah populer. Skripsi testasi termasuk ilmiah yang sangat tidak populer. Kemudian bebas dari pelanggaran. Ini plagiat ya, plagiat. Ini terjadi di mana-mana di Indonesia. Beberapa rektor, wakil rektor, siswa S3 yang sudah mendapat gelar doktor dicabut sertifikatnya karena plagiat ya. Di Sumatera, seorang penulis yang paling produktif, Alamuri, tahun 2004 kalau nggak salah undang ke sana, itu beliau dihentikan ya, dicabut karena keprofesorannya, karena beliau melakukan atau melanggar plagiat ya. Jadi beliau menerbitkan buku dengan meminta sekretarisnya itu mengetik, ternyata yang diketik itu buku orang lain dan diketemukan oleh yang mengetahui, dan akhirnya bukan hanya buku itu saja yang plagiat, tapi beberapa buku yang lain. Akhirnya diberi sanksi oleh perguruan bersangkutan. Kemudian libel ini biasanya ya statement yang tidak fair atau gambar yang tidak fair ya. Ini banyak sekali terjadi juga di Indonesia. Kalau di dunia bahkan ya, ada buku ayat-ayat setan, misalnya Satanic Verses, itu Salman Rushdie ya. Itu kalau di Indonesia dilarang masuk ke perpustakaan ya, tapi di luar negeri hampir ada semua. Itu. Indonesia ada buku Gurita Cikeas. Bapak Ibu ingat itu, sempat didamprat oleh orangnya Pak SBY, dan akhirnya dia disuruh pulang ke Australia ya, penulisnya. Ada juga kalau ingat merhum Arswendo Atmowiloto, itu pernah nulis juga tentang sebuah artikel orang-orang yang terkenal di dunia, dan akhirnya beliau masuk penjara juga. Jadi ini termasuk libel ya. Kemudian slanders ini biasanya dalam biografi atau autobiografi, di mana ada menyebutkan seseorang dalam buku itu, dan biasanya sisi negatifnya disebutkan ya. Jadi ini sering disobek buku biografi atau autobiografi. Kemudian buku yang mengandung konflik atau ini opini tendensius, baiknya ya tidak dimasukkan dalam buku. Berikutnya ya buku yang baik ini tentu mengacu pada prinsip pendidikan internasional dari UNESCO, itu mengatakan bahwa satu pasti mengandung pengetahuan, ada keterampilan, dan juga yang berikutnya adalah perilaku atau
Elsevier ya. Jadi buku yang baik mengandung 3 hal ini, dan yang penting sekarang adalah perilaku ya. Buku yang bermuatan karakter atau perilaku manusia. Karena kalau manusia itu sudah berperilaku dengan baik, beliau bisa keterampilan dan pengetahuan bisa dipelajari dengan baik. Tapi kalau hanya mengetahui pengetahuan saja, kalau hanya belajar tentang pengetahuan saja, orang itu pintar, tapi untuk memperkaya diri sendiri ya. Dulu sempat saya pikir para wakil rakyat itu pintar semua itu, kebanyakan juga dokter, ada profesor juga ya, tapi juga sebagian dari pintar untuk memperkaya diri sendiri, tidak peduli dengan sikap terhadap jabatan yang mereka peroleh ya. Nah, ya, akhir ini prinsip yang kita learn to live together ini sempat diprotes oleh masyarakat Pasifik Selatan. Karena dia berpikir bahwa learn to live together itu belajar kebo ya. Dan mereka menambahkan untuk yang nomor ini, learn to live together in heart. Artinya boleh tinggal bersama, tapi dengan mengikuti aturan sehingga mereka menjadi harmonis, kira-kira seperti itu. Nah, saya senang sekali dengan 2 Timotius 3 ayat 16 ini menyatakan bahwa semua tulisan dalam kalam Allah itu bermanfaat untuk mengajarnya tadi pengetahuan, keterampilan dan sikap tentunya ya. Kemudian menyatakan kesalahan penting sekali. Ini ya kita sebagai dosa itu banyak salahnya, termasuk tulisan pikiran kita itu juga bisa aja salah ya. Itu juga banyak buku yang mengandung kesalahan, bahkan dibredel karena kesalahan benar-benar mengganggu masyarakat ya. Kemudian memperbaiki kelakuan, ini penting sekali. Jadi yang kita tulis ini bisa memperbaiki kelakuan pembaca yang tadinya mempunyai perilaku atau pikiran-pikiran yang kurang tepat misalnya. Kemudian mendidik orang dalam kebenaran, ini penting sekali karena kebenaran itu yang akan menjadikan damai sejahtera, ketentraman dan juga ketenangan tentunya ya. Ini penting sekali, ini selalu saya sampaikan bahwa 2 Timotius 16 ini adalah kunci bagi semua penulis buku agar diberkati oleh Tuhan. Kemudian kita mulai dari nulis judul ya. Judul ini bisa berubah setiap sampai buku itu siap diterbitkan. Tapi ada baiknya kalau kita sudah punya ruang lingkup pas atau sudah punya judul yang pasti dari awal ya. Judul yang baik atau marketable itu harus menarik dan spesifik. Jadi spesifik ya. Buku yang saya tulis semuanya spesifik untuk nulis buku, untuk nulis skripsi, artikel dan sebagainya. Karena ada seorang profesor menulis buku judulnya pokoknya menulis. Pada waktu kuliah saya untuk memberikan komentar atau kritik dan saya katakan bahwa buku ini terlalu luas. Nulis apa dalam buku ini? Semua tulisan di media dari nulis gosip sampai nulis ilmiah, jadi terlalu luas. Dan judul buku pokoknya menulis, dan beliau juga terima kritik saya dan memang itu terlalu umum ya, jadi harus spesifik. Kemudian pastikan bahwa judul itu terrefleksi dalam isi buku. Semua isi buku harus merefleksikan judul. Tidak ada yang berhubungan dengan judul. Kemudian judul diharapkan bisa tentang pembaca, membuat pembaca penasaran untuk membaca dan membeli buku tentunya ya. Kemudian up to date dalam arti bahwa boleh saja sebuah judul itu dikaitkan dengan hal-hal yang sudah out of, misalnya kalau kita berbicara tentang
komunisme mungkin ya, itu sudah out of date. Dikaitkan dengan perkembangan gaya-gaya yang mirip dengan komunisme sekarang, itu sulit lagi. Kemudian harus aktif, artinya itu judul bagikan seorang anak kecil yang tidak mau diam, lari ke sana kemari, meloncat, menendang, dan sebagainya. Dan itu cara anak kecil untuk mengekspresikan gagasan. Jadi judul yang baik, kelihatannya kecil, tapi gagasannya banyak sekali gitu ya. Dan powerful. Jadi kata-kata yang digunakan dalam judul baiknya ada power. Misalnya menggunakan ungkapan seperti rokok dapat menyebabkan, kata dapat dalam judul itu menjadi powerless, tidak ada power. Kata dapat bisa berarti ya bisa 50% atau kurang dari 50%. Tetapi kalau kita mengatakan rokok penyebab kanker, itu mutlak 100% dan penulis percaya diri dan itu ada power di sana ya. Nanti isinya itu yang jelas, data-data yang jelas bahwa rokok itu penyebab kanker. Panjang judul seputar 5 sampai 8 kata kira-kira ya. Boleh kurang, boleh lebih ya. Alkitab hanya 1 kata ya. Kitab suci, Alkitab, Al-Quran cuma 1 kata. Kemudian setelah kita punya judul yang cukup menarik bagi kita sendiri, pastikan penulis harus tertarik pada judul yang jangan berupa judul titipan yang mungkin akan menyebabkan kita kurang tertarik dan enggan untuk menelusuri referensinya. Nah, setelah judul itu kita tentukan, kemudian kita lakukan branding atau curah gagasan ya. Kita curahkan semua gagasan kita yang berhubungan dengan judul, berupa kata atau frasa ya, diinventarisasi sebanyak mungkin semua kata-kata yang atau frasa yang berhubungan dengan judul. Kalau perlu mengundang kawan yang lain supaya bisa masukan dari segi ilmu mereka agar buku itu lengkap. Setelah brainstorming ini, kemudian kita lihat kembali semua kata-kata atau frasa yang kita tulis, mana yang sesuai, mana yang sesuai, mana yang penting, mana yang tidak penting, kita pisahkan. Jadi buku hanya semua bagian yang penting ya. Kemudian setelah terkumpulkan gagasan yang penting, kita susun buku itu, kata-kata itu menjadi daftar ya, daftar isi yang lengkap, yang sempurna, dan lebih daripada buku yang sudah terbit. Kemudian sewaktu menyusun daftar isi ini, kita juga harus secara lokal, artinya memenuhi kebutuhan lokal kita, memenuhi kebutuhan mahasiswa kita, tapi kita juga harus bagaimana buku kita bisa dipakai oleh lembaga yang lain, oleh pihak kelompok yang. Dan saya selalu menyarankan untuk brainstorming ini, 2 people are better off, katanya. For they can help each other succeed. Artinya 2 kepala daripada 1 kepala ya. Ini menurut Eklesia 4 ayat 9. Dan ini contoh daftar isi buku ya. Di sana ada setelah judul buku ada cover buku ya. Cover buku itu kemudian ada bagian, ada judul, halaman judul, ada kata pengantar, ada ucapan terima kasih, daftar isi. Daftar isi pastikan bahwa judul bab itu relevan dengan judul buku. Judul subbab relevan dengan judul bab. Dan semuanya disusun berdasarkan jenis buku yang ditulis. Kalau kita menulis buku tentang pengetahuan umum misalnya, biasanya dari pengetahuan yang umum ke spesifik. Misalnya dari kebijakan secara internasional, nasional, lokal, dan sebagainya, itu pengetahuan umum jadi spesifik. Kemudian buku yang berkaitan dengan daya pikir, seperti matematik, ilmu pasti lainnya ya, itu biasanya dari
yang sederhana dari yang mudah semakin sulit dan semakin sulit. Itu buku yang dengan kognitif. Kemudian berkaitan dengan proses melakukan sesuatu, membuat sesuatu itu berdasarkan urutan proses ya dari awal hingga akhir. Pastikan konsisten ungkapan yang digunakan, balance dalam arti ya misalnya jumlah dalam setiap bab itu ya kurang lebih hampir sama gitu ya, itu balance atau seimbang. Panjangnya judul atau subjudul bab itu juga harus seimbang. Pastikan tidak berupa kalimat panjang ya. Kemudian upayakan untuk menghindari pengulangan atau tumpang tindih. Judul diulang dalam bab misalnya, bab diulang dalam bab itu repetition atau overlap, itu harus kita hindari. Kemudian bagian utama buku itu selalu ada judul bab, kemudian kalau buku ajar itu ada tujuan, ada objek gitu ya. Kemudian di sana ada subjudul, ada definisi, ada konsep, ada formula, ada penjelasan, ada kasus-kasus dan solusi, juga ilustrasi. Ya. Kemudian di bagian akhir setiap bab itu, kalau itu berupa wacana atau teks, ada satu paragraf kesimpulan biasanya. Kalau buku dilengkapi dengan latihan-latihan. Kemudian bagian penutup ada indeks. Ini indeks untuk pengusulan ke dikti ini wajib ada ya. Ini ada poinnya tersendiri. Kalau glosari ini seperti kamus kecil ya. Tidak wajib, tapi indeks ini dituntut. Pastikan bahwa referensi ini semua betul-betul relevan dan diharap untuk seorang penulis akan ditelusuri minat keilmuannya dari tulisan yang terdahulu. Jadi kalau ada tulisan kita yang berhubungan dengan apa yang kita tulis, ini baik dalam daftar pustaka. Ini akan ada poin tersendiri dari dikti karena mereka menelusuri karya kita berdasarkan referensi yang kita catat atau kita masukkan dalam daftar pustaka. CV ini juga penting, dan ini blurb itu sebenarnya kata-kata penulis tentang buku agar tertarik untuk membaca dan membelinya. Ini isinya kira-kira seperti itu. Ini buku bahasa Inggris tentang guiding, dan ini proses guiding hingga akhir ya, dari menyambut tamu sampai di sana sampai 17 itu karena setelah paket ini selesai, jadi ada melamar pekerjaan dan juga masuk jadi ini semuanya proses dari awal hingga akhir. Pada waktu kita memberi guide kepada tamu wisatawan baik lokal maupun internasional, istimewa ini ya. Ini buku yang baru terbit. Ini masing-masing bab ada 5 atau 4 subbab ya, jadi agak balance juga ya dengan yang seimbang atau balance. Kemudian setiap bab. Pastikan dalam setiap bab itu ada bagian pembuka, bagian utama, dan bagian pembuka sebuah bab itu fungsinya untuk menarik pembaca, mereka mau baca bagian selanjutnya ya. Biasanya ada secara struktural itu cukup mengatakan bab ini akan bahas apa saja. Umumnya scientific book seperti itu ya. Tetapi juga untuk menarik pembaca, boleh mencoba memberikan masukan yang ekstrim, baik itu negatif, positif tentang judul bab ini agar ya pembaca menarik. Ya, artinya bahwa pembaca itu pasti tertarik hal yang ekstrim, baik itu positif atau negatif tentang judul. Misalnya kalau judul bab itu berkaitan dengan kenakalan remaja, persentase kenakalan mencapai berapa persen itu bisa dimasukkan ya, atau terkena narkoba sekian jumlahnya, itu juga akan menarik. Itu bagian dari apa yang ekstrim tentang bab yang ditulis. Kemudian ada bagian utama. Ini bagian utama itu ada
ada sebagai learning input itu ada teori tadi sudah dimasukkan ya. Ada kasus, ada masalah, ada solusinya, dan juga ada local content. Kemudian untuk buku ajar ini pasti ada bagian-bagian di mana ada kegiatan guru, kegiatan untuk siswa berpasangan, dan juga untuk kegiatan mandiri. Kemudian penutup ini kesimpulan biasanya ya, atau latihan untuk buku ajar. Kemudian ada garnish itu sebenarnya adalah dekorasi untuk itu yang bisa dimakan ya, bisa sayuran, bisa buah. Tapi dalam buku ini garnish ada sesuatu yang dipakai untuk menarik membaca, berupa gambar, tabel, bisa ungkapan, bisa quotes dan sebagainya. Supaya pembaca tidak jenuh kalau tulisan kita itu hanya berupa uraian, itu akan sangat menjenuhkan, tapi dengan diberi garnish, dekorasi, pembaca akan merasa akan lebih tertarik untuk membaca bagian selanjutnya. Kemudian ini dalam menulis sebuah bab ini ya, tadi sudah diagramnya sudah ada, kemudian ini secara detail ya kalau ini ada learning objectives, ada outcomes-nya. Ya, kemudian ada bagian pembuka tadi saya sebut, ada bagian utama, sub-subnya, definisi dan sebagainya, ada kutipan dan sebagainya, ada garnish berupa ilustrasi gambar, foto, tabel dan sebagainya. Kemudian ada kesimpulan dan juga ada untuk buku ajar istimewa. Kemudian kutipan ini penting sekali, fungsinya untuk mendukung dan melengkapi gagasan kita. Pastikan bahwa kutipan yang kita gunakan itu untuk mendukung dan melengkapi kita, bukan sebaliknya ya, bukan kita yang mendukung dan melengkapi gagasan orang lain, kita yang harus didukung dan dilengkapi oleh gagasan orang lain. Hindari plagiat dan juga artinya dengan mengutip dengan baik, menyebutkan sumber dengan benar, itu kita bisa dari plagiat dan juga menghindari kritik semuanya. Buku yang baik atau sewaktu kita dengan kutipan-kutipan yang dipercaya itu akan terbebas dari kritik, yang tidak akan mengkritik ya. Kalau kita mengutip sembarangan dari sumber-sumber yang tidak terpercaya, itu akan mengundang banyak kritik. Kemudian juga ini fungsinya untuk membaca, menemukan sumber apabila mereka mau membaca lebih lanjut. Terlalu banyak tapi juga akan mengganggu pembaca ya. Jadi dalam buku umumnya tidak seperti disertasi atau tesis, di mana ada catatan kaki yang begitu banyak dan juga melelahkan sebenarnya ya. Jadi buku umumnya, apalagi di Indonesia, tidak menggunakan catatan kaki dan penerbit tidak senang dengan buku-buku yang menggunakan catatan kaki. Setelah siap ditulis semua bab, kalau kita bagus sekali kita uji coba pada mahasiswa kita ya, meminta kita untuk mencoba, kemudian upayakan untuk diadakan seminar, bedah buku, bedah naskah, ya, mengundang kawan pengajar, mengundang practitioners, dan mengundang expert, dan juga mengundang pemakai lainnya. Dari seminar pertemuan atau yang dilakukan ini, kita temukan feedback, kemudian kita revisi agar draft kita boleh semakin sempurna dan semakin lengkap. Setelah siap naskah, kita kirim ke penerbit ya. Ada dua cara naskah penerbit. Yang pertama cukup dengan ini berupa proposal, isinya judul buku, rasional, alasan buku itu ditulis dan ruang lingkup yang ditulis, kemudian target pasar, kemudian perkiraan panjang dan selesainya kapan. Kemudian beri contoh satu bab saja cukup dilengkapi dengan kita. Kenapa satu bab cukup dipertimbangkan oleh penerbit dan mereka bisa mengatakan bahwa buku itu bisa layak terbit atau tidak, karena satu bab ini, daftar isi yang jelas tadi, sudah mewakili keseluruhan isi ya. Jadi gaya cara penulisannya akan kurang lebih sama. Jadi kalau satu bab itu sudah bisa meyakinkan penerbit, dan daftar tadi sudah lebih lengkap, lebih sempurna daripada buku yang ada, itu kemungkinan besarnya akan diterbitkan.
Ada juga yang mengirimkan naskah lengkap ya, ini sudah dari judul sampai daftar pustaka dan sebagainya. Tapi hati-hati sewaktu kita mengirimkan naskah ini, karena ada beberapa penerbit atau bahkan yang mengaku dari penerbit mencari naskah dan meminta naskah kepada penulis, dan kemudian naskah itu ternyata tidak diterima, bahkan dipakai sendiri. Sewaktu menjawab mendapat jawaban dari penerbit tentang kiriman naskah kita ini, itu biasanya umumnya itu penerbit meminta kita menunggu 3 bulan. Kemudian tolak, itu alasannya karena banyak perbaikan, tidak lebih bagus daripada yang di pasar, dan bukan menjadi prioritas penerbit, tidak marketable, atau mengandung pelanggaran. Nah, ini semuanya bisa membuat naskah kita ditolak. Nah, kalau itu jangan langsung dibuang atau dibakar, karena kita masih bisa sikapi dengan atau dengan mencari feedback dari penerbit, apa-apa saja yang harus diperbaiki, buku itu masih bisa direvisi dan dikirimkan lagi ke penerbit. Seandainya langsung diterima, biasanya ada syarat ya, dan copy foto, dan kalau sudah menulis lebih dari sekali, biasanya tidak ada kondisi lagi ya, langsung diterima dan langsung diedit oleh para penerbit dan editor. Ini penilaian penerbit tentang kita, yang paling utama adalah pasar, yang kedua isi buku, yang ketiga bahasa, keempat itu reputasi penulis. Tapi ini tidak menjadi hal yang penting, karena buku saya yang pertama itu bisa langsung terbit di Gramedia. Saya tidak punya reputasi penulis, tetapi buku itu memang diperlukan oleh masyarakat. Jadi tanpa reputasi pun, kalau buku itu bukan dan marketnya jelas, itu akan dipertimbangkan oleh penerbit. Ya, setelah terbit bisa lakukan promosi, marketing, dan cetak ulang ya. Ini semua bisa dilakukan penulis bekerja sama dengan penerbit, baik itu untuk memberikan sampel kepada target users, kemudian mengiklankan, memasarkan, melalui seminar, workshop, dan komentar-komentar atau feedback bisa dipakai untuk merevisi dan dimasukkan cetakan kedua ya. Itu kira-kira akhir penerbitan. Jadi tidak tinggal diam, dengan biarkan penerbit menjual sendiri, tapi kita juga aktif untuk memasarkan. Nah, sebagai penutup, ini sebuah yang saya tulis beberapa tahun yang lalu, seorang pendidik yang mau dan mampu menulis buku dan menerbitkannya. Buku adalah warisan yang abadi. Terima kasih. Pak Manasih, speakernya di-unmute dulu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, ini materi yang sangat baik dan telah menjawab problem kita selama ini ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang belum pernah mencoba atau yang sudah mencoba menulis. Beberapa hal yang saya sampaikan ulang, rupanya kalau alasan selama ini tidak ada waktu, nah pemateri kita menyampaikan tadi menulis itu pada saat tidak kerja. Nah, berarti tidak ada alasan untuk tidak menulis sebenarnya ya. Pada saat tidak kerja, sesibuk-sibuknya berarti ada saatnya tidak kerja. Nah, disitulah kita menulis, ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, menulis itu bukan talenta, tapi ini keterampilan. Kalau sudah membiasakan, nah pasti akan semakin terampil, ya. Jadi Bapak Ibu sudah menjawab semua apa yang menjadi pergumulan kita. Yang penting sebenarnya ada niat, ya. Sepenting ada niat, seperti bapak-bapak gembala, banyak bahan-bahan khotbah yang ilmiah, lalu bisa disatukan yang
tadi disampaikan tentang harus ada sistematik. Ya, jadi, nah, untuk semakin dalam pemahaman kita, kita membuka ruang diskusi Pak ya. Nanti Mari silakan. kalau ada nanti contoh dari Bapak Ibu judul yang mau kita presentasikan boleh juga. Nah, mungkin kita buka dulu ruang diskusi ya. Boleh langsung saja ya, langsung saja to the point, pertanyaan-pertanyaan supaya kita semakin dimotivasi untuk menulis buku. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Ya, silakan Pak Arif. Silakan ini di-unmute. Baik Pak, dari saya. Oh, Pak Isrin ya, ya. Iya Pak. Terima kasih Pak Leo Sutanto sudah membagikan ilmunya bagi kami. Ada dua pertanyaan Pak yang saya tergugah untuk menanyakan ini Pak, berkaitan dengan hal menulis. Yang pertama Pak, berkaitan dengan tadi Bapak sempat singgung mengenai plagiarisme ini Pak. Yang saya tanyakan ini memang kalau dalam dunia akademik ini sesuatu yang berbahaya Pak, dan tadi Bapak sudah sampaikan akibatnya kita akan dicabut istilahnya izinnya ya Pak untuk tidak bisa menulis lagi seperti itu kalau kedapatan plagiarisme. Nah Pak, pengalaman kami sejauh ini kami menggunakan untuk mengecek plagiarisme ini Pak, kami menggunakan yang namanya Turnitin Pak untuk mengecek similarity-nya. Jadi kalau untuk plagiarisme, aplikasi plagiarisme Turnitin ini standar yang dipakai itu 24, standarnya 24% ke bawah itu memang tingkat similarity yang diterima untuk apa namanya Turnitin ini Pak. Nah mungkin menurut pengalaman Bapak, kira-kira standar untuk dikatakan bahwa tidak kena plagiarisme dan layak untuk diterima itu kira-kira berapa Pak? Karena sejauh ini berdasarkan pengalaman saya dalam hal menulis ini Pak, banyak sekali tulisan-tulisan yang terbit di website-website seperti Blogspot, Wiki dan sebagainya. Jadi sekalipun murni hasil tulisan kita, tetapi pasti ada tingkat similarity-nya di dalam Pak. Jadi berdasarkan pengalaman Bapak, mungkin saya mohon pencerahan sedikit berkaitan dengan standar untuk tingkat similarity ini Pak. Terima kasih. Baik, boleh langsung Pak Manas ya? Ya, silakan Pak, silakan Pak. Baik, ini Turnitin itu digunakan oleh penerbit artikel jurnal nasional ya. Dan toleransinya itu secara internasional 31% itu untuk artikel jurnal internasional ya. Jadi pastikan kalau kita menulis ulang artikel kita, kesamaannya tidak boleh lebih dari 30%, kira-kira seperti itu. Tapi untuk buku di Indonesia ini, saya khawatir belum ada penerbit akan Turnitin. Mereka-mereka yang terindikasi plagiat itu karena karyanya itu terbit, ada pembaca dan tahu bahwa bagian atau sebagian dari buku itu ternyata pernah dibaca oleh dia atau pernah ditemukan dan ditulis oleh orang lain. Salah satu contoh ya di sekolah kami misalnya ada seorang ya kami ada expert Jepang tadinya nulis draft buku bahasa Jepang untuk pariwisata. Kemudian ada dosen lain sering datang, sering bertanya, minta fotokopi. Kemudian tidak lama kemudian terbit buku itu. 95% itu sama. Akhirnya penerbit kami panggil, penerbit tidak tahu kalau itu memang karya kami. Saya sebutkan bahwa inilah buku yang sudah ditulis oleh expert Jepang, dan ini buku yang bawa terbit ini plagiat mengandung 95% lebih saya katakan. Nah kalau Bapak lanjutkan, ini akan kami, ini dosen bisa dipecat saya katakan. Tapi kalau tidak, artinya harus di stop dan ditarik dari pasar. Kemudian tolong terbitkan yang punya kawan saya katakan. Itu terjadi. Kemudian juga seperti yang di Rio itu penulis profesor yang terproduktif nulis buku itu 2004 ya, itu jabatannya dicabut ya, karena ternyata juga diketahui itu beredar oleh pembaca yang pernah membaca naskah yang sama dari perguruan tinggi yang lain. Untuk rektor misalnya, ya ada beberapa
juga wakil rektor ya, itu nulis artikel di ada yang di Jakarta Post juga ya, di mana memang kesamaannya itu lebih dari 1% dan tidak menyebutkan sumbernya dengan baik juga, tidak menyebutkan bahkan ya, itu dipecat itu ya, wakil rektor dan rektor di Bandung itu dipecat. Kemudian ada mahasiswa S3, doktor S3, ternyata penelitiannya itu juga kandungannya lebih dari 31% itu adalah karya orang lain gitu, itu juga dicabut itu ijazahnya ya. Nah ini karena tingkat kesamaannya itu kalau untuk artikel, tapi untuk buku ternyata tidak menggunakan Turnitin penerbit kita ini ya. Tapi masyarakat yang menilainya, masyarakat yang tahu, dan mereka yang melaporkan, akhirnya senar perguruan tinggi tersebut menyidang bias, kemudian ditunjukkan bukti-buktinya dan diberi tindakan. Kira-kira seperti itu. Ya Sri, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Tadi Bapak katakan bahwa memang masyarakat yang mengonsumsi karya ilmiah ini mereka yang memberikan penilaian Pak, apakah memang ini ada kesamaan dengan buku-buku yang lain atau tidak Pak. Tetapi dikatakanlah Pak, contohnya bukti kesamaan itu dikatakan satu paragraf saja Pak. Apakah memang itu bagaimana Pak? Ada istilahnya sanksi atau bagaimana? Atau ini masih masuk dalam tahap ditoleransi? Tadi Bapak sampaikan contoh itu 90, memang 90 itu cukup besar Pak, itu sudah tidak bisa dikompromi lagi Pak. Jadi kalau satu paragraf dan dikatakan mungkin ke 20%, kira-kira bagaimana Pak? Pakai Turnitin, apapun seberapapun banyaknya, kalau masih di STT Bapak itu 24%, ya selama kurang dari 24% masih bisa. Itu seperti itu. Tetapi yang lain yang lebih akan saya sampaikan bahwa poin yang penting adalah penulis itu harus jujur. Sebenarnya dari awal yang tahu apakah paragraf kita itu berupa plagiat atau tidak itu kita sendiri seorang penulis. Jadi kalau kita jujur itu kita tahu. Termasuk juga buku tadi. Tadi profesor tadi tidak jujur, mahasiswa tadi jujur, rektor tadi juga tahu tidak jujur ya. Mereka tahu dari awal, tapi mereka berpikir bahwa orang lain tidak akan. Nah ini yang pikiran yang salah. Jadi pastikan kita jujur dan yakinkan bahwa nanti diketahui kesalahan kita atau ketidakjujuran kita itu akan diketahui oleh masyarakat dan itu akan berdampak kita gitu ya. Jadi kalau sih nggak jadi masalah gitu. Tetapi sebaiknya penguji tesis dan sebagainya dinyatakan tolong ini dikasih sumbernya dengan benar agar mengurangi jumlah kesamaan atau mengurangi tingkat plagiatnya. Kira-kira seperti itu Pak Yasri. Baik Pak, terima kasih banyak. Pak Manasir, boleh saya tambah satu pertanyaan lagi Pak? Oh boleh, silakan. Ya silakan Pak, singkat dan jelas. Iya Pak. Yang kedua berkaitan dengan judul Pak. Tadi Bapak sampaikan bahwa judul itu harus menarik dan istilahnya menarik sehingga ketika orang konsumen ketika membaca mereka tertarik dengan isi Pak. Nah pertanyaan saya Pak berkaitan dengan Bapak sejauh ini sudah menulis banyak buku. Kira-kira standar untuk menentukan bahwa karya ilmiah atau buku yang kita tulis judulnya menarik itu dari apa Pak? Apakah memang harus sesuai dengan isu-isu yang terupdate sekarang atau berdasarkan kalimat yang kita gunakan untuk menuliskan judul itu Pak? Terima kasih. Oh, bagus sekali. Ini banyak buku, ada kawan saya juga nulis buku dengan judulnya bahasa Inggris gitu ya. Di luarnya itu waktu dijual itu buku kan di cover ditutup plastik itu, sampul plastik itu ya. Itu membohongi pembaca itu, tidak jujur ya. Memang gaya gitu bahasa Inggris, isinya bahasa Indonesia itu sudah public liar, itu tidak bagus ya. Jadi kita seorang orang Indonesia harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia, harus menghargai bahasa Indonesia dan ada bahasa Indonesia yang tepat untuk mewakili judul kita gitu. Jangan sampai kita menggunakan bahasa asing, padahal tadi isinya bahasa Indonesia, ini sudah tidak menghargai bahasa kita gitu ya. Bahkan saya jurnalisme sampai di mana kan gitu ya. Ini hal yang penting. Kemudian bagaimana kita menentukan? Yang penting begini, bahwa buku tadi harus merefleksikan si
yang ada dalam buku. Kemudian spesifik ya. Tadi ya kalau buku yang saya tulis misalnya untuk guiding to spesifik, untuk food and beverage spesifik, untuk artikel spesifik, artikel juga berbeda-beda ya. Ada artikel jurnal, ada artikel koran dan sebagainya, itu bisa dipisahkan. Ada buku, ada skripsi, satu rumpun itu, tapi di dalamnya juga menyatakan bagaimana itu Jadi sebenarnya menarik bagi saya, menurut saya itu yang penting satu tadi spesifik, spesifik, kemudian jelas arahnya, diperlukan oleh masyarakat dengan kata-kata yang singkat tapi tidak bertele-tele, tidak mengandung kata-kata yang tidak begitu efektif gitu ya. Itu menurut saya menarik ya, karena itu yang dengan kata-kata kadang-kadang judul disertasi, judul tesis, judul penelitian, judul buku itu menjadi tidak menarik, bertele-tele gitu ya. Itu karena yang berbeda. Buku adalah karya ilmiah populer, untuk artikel jurnal, skripsi, tesis, disebut karya ilmiah yang sangat tidak populer. Jadi kalau judul karya yang sangat tidak populer dijadikan jadi judul buku, itu akan tidak menarik. Tapi judul buku itu singkat, jam, kemudian jelas peruntukannya ya. Saya kira seperti itu. Tapi bagaimana cara mengganti kata ya, karena kata-kata yang kita misalnya artikel jurnal internasional, saya tidak bisa mengganti kata misalnya ya, itu yang tepat, yang sering dipakai gitu, yang sudah dikenal oleh masyarakat. Menulis buku, menulis ilustrasi misalnya, itu yang sudah ungkapan yang sudah sering beredar, Mbak. Dan tidak semua orang tertarik menulis skripsi, tesis, disertasi ya, atau bahkan mereka pernah saya presentasi di mana, Sumatera barangkali ya. Mahasiswa itu katanya begitu mendengar skripsi, tesis, disertasi itu shock dan sudah putus asa dan khawatir gitu ya. Itu kan tidak berarti bahwa buku yang kita tulis itu mencemaskan, tapi bagi kita sendiri kita harus tertarik pada judul yang kita tulis, karena dengan ketertarikan kita ada semangat tersendiri untuk nulis dengan baik, untuk mencari informasi yang baik dan mengungkapkan dengan bahasa yang baik juga. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama. Pak, mungkin saya tekankan tadi yang masalah plagiat tadi, Pak, plagiarisme. Iya, baik. Rupanya juga di tempat kami mengalami kendala. Setelah kami cek, semua dapat kutipan-kutipan seperti ayat Alkitab. Nah, itu juga dihitung Pak, sehingga jumlahnya bisa mencapai 30% ke atas, Pak. Nah, bagaimana mengatasi yang seperti misalnya kalau kita kutip ayat-ayat Alkitab, karena kalau teologi ini kan pasti rujukannya ke Alkitab, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Jadi kutipan itu ada dua macam, ada yang disebut dengan kutipan langsung dan tidak langsung. Apakah Alkitab bisa diparaphrase, artinya diungkapkan dengan bahasa selama sumbernya masih disebut dengan baik, kita selalu memparaphrase, artinya menggunakan bahasa sendiri dengan bahasa yang sama, bahasa yang berbeda, itu paraphrase. Memang salah satu tingkat kemiripan yang ada itu karena banyaknya kutipan langsung sebenarnya ya. Karena orang lain juga menggunakan kutipan langsung. Tetapi kalau kita bisa paraphrase, kita dengan ungkapan kata sendiri, tetapi tidak ada informasi yang itulah yang bisa kita gunakan untuk menghindari atau mengurangi kesamaan ya, similarities index dari tulisan orang lain. Kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Nah, silakan tadi Pak Arief mengangkat tangannya. Silakan dibuka mikrofonnya. Ya, terima kasih Pak Moderator. Sebenarnya sih pertanyaan saya sudah ditanya. Kurang besar suaranya, tolong di unmute. Ya.
Silakan. Ya, tadi pertanyaan saya sih sudah ditanya tadi mengenai halo ya. Ya, terima kasih saya karena saya juga masih pemula ini dalam menulis buku. Walaupun saya sudah menulis buku 2 buah, tapi bagi saya masih mau belajar lagi begitu. Nah, yang saya mau tanya ada 3 jenis buku yang perlu saya tahu dan Pak narasumber juga mau membagikan, yaitu tentang buku referensi. Yang pertama buku monograf dan juga yang ketiga adalah buku ajar. Nah, yang mau saya tanya adalah apa saja perbedaannya Pak antara referensi, monograf dan juga buku ajar? Dan apa saja dalam setiap konteksnya itu, apa saja intinya dalam penulisan setiap jenis buku tadi, jenis buku referensi, monograf, dan juga buku ajar. Nah, yang saya rencanakan ke depan ini saya mau cetak buku ajar yang ber-ISBN. Judulnya Pengantar Perjanjian Baru 2. Nah, apa saja penekanannya di situ, Pak? Apakah kalau dikatakan buku ajar itu ada silabusnya? Apakah juga ada waktu mengajarnya di situ? Apakah dituangkan begitu? Jadi, tolong diberikan perbedaan dan penekanan dari ketiga jenis buku tadi. Baik. Dan yang kedua, berbicara tentang satu lagi, Pak. Baik, silakan. Ya, yang kedua, walaupun tadi sudah ditanya tentang plagiasi, nah saya mau kepingin mempertajam lagi. Kemarin saya urus Ejafung, Pak, di Departemen Agama. Nah, di sana menganjurkan supaya plagiasinya 20% ke bawah ya kalau nggak salah itu. Nah, setelah saya urus, saya cek tulisannya dari buku saya 2 judul dan juga 3 jurnal. Nah, ternyata di sana saya cek 30% ke atas, Pak. Jadi ketika saya cek tulisannya, nah sementara di sana katanya 20% ke bawah cek tulisannya. Nah, apa alat yang kita pakai dalam berupaya supaya plagiasinya itu paling tidaklah 20% ke bawah? Apa alat yang kita pakai? Apakah cuma kita ganti kalimatnya saja atau bagaimana itu? Nah, sehingga tidak kita bagi penulis buku dalam soal plagiasi. Itu saja, Pak. Terima kasih, Pak Moderator. Baik. Terima kasih, Pak Arief. Ada 2 pertanyaan yang penting ya. Yang pertama tentang jenis buku, yang kedua tentang plagiasi tadi ya. Ya, ada 3 jenis buku, bahkan ada 4 atau 5 sebenarnya ya. Yang pertama saya mulai monograf. Monograf itu buku di mana isinya itu semuanya hasil karya penelitian. Jadi penelitian dalam bidang yang sama itu dikumpulkan mungkin lebih dari 10 penelitian gitu ya. Kemudian dibuatlah sebuah judul memayungi semua penelitian itu. Dan itulah yang disebut dengan monograf sebenarnya. Kemudian buku ajar. Buku ajar itu kreditnya 5, Pak ya. Itu ya berbeda dengan modul ya. Modul dan buku ajar beda. Buku ajar itu yang pertama, hanya ada di judulnya itu, di bawah judul ada tujuan atau outcomes ya. Jadi setelah menyelesaikan bab itu kira-kira apa yang akan dicapai, kira-kira pencapaiannya itu apa. Nah, isinya itu tadi seperti buku pada umumnya, tapi di bagian akhir biasanya ada latihan.
latihan. Latihan-latihan, kalau itu berupa wacana, ada kesimpulan, di bawahnya ada latihan. Baik itu problem solving dan sebagainya. Itu setiap bab ada ya. Bahkan ada penilaiannya juga bisa dimasukkan di sana. Itu buku ajar, ciri buku ajar. Kemudian modul, modul itu juga hampir sama, tapi isinya lebih banyak poin, ya, tidak berupa paragraf, tapi ya ada poin-poin. Biasanya pakai penomoran ya, ABCD 1, 2, 3, 4 itu lebih banyak seperti itu ya. Hampir kalau ditampilkan pakai PowerPoint ya, semuanya poin-poin itu modul. Itu juga biasanya ada 7 sesuai dengan silabus yang digunakan. Kemudian buku referensi, buku yang dipakai menjadi sumber bagi penulis untuk baik untuk menulis, baik untuk seminar dan sebagainya. Nah, buku ini biasanya disimpan di bagian referensi kalau ya. Kalau Bapak lihat buku saya atau buku saya yang terakhir, termasuk buku yang tulis buku ini masuk dalam buku abu-abu kata penerbit. Berfungsi untuk mengajar, berfungsi sebagai referensi. Jadi banyak dikutip orang lain, termasuk menulis skripsi tesis disertasi banyak dikutip dan juga dipakai untuk mengajar oleh saya di kelas ya. Jadi fungsinya double. Nah, penerbit lebih senang yang double function, yang abu-abu tadi ya, sebagai referensi dan juga sebagai bahan ajar karena pasarnya lebih luas. Kira seperti itu. Kemudian ada juga diktat sebenarnya. Diktat itu ya nilainya juga dan buku ajar itu kreditnya 5 kalau di dikti ya. Kalau diktat lebih kurang lagi 3 atau 2. Itu lebih biasanya diktat itu diterbitkan atau hanya oleh untuk internal di lingkungan sendiri juga termasuk itu biasanya untuk internal ya, tidak untuk lembaga yang lain. Itu kira-kira jenis-jenis buku dan kalau saya menyarankan silakan. Kalau monograf tadi cukup tinggi buku referensi dan kalau bisa buku yang abu-abu tadi juga cukup tinggi. Buku ajar, modul, dan diktat itu cukup rendah untuk kreditnya ya, kalau bukan untuk kenaikan pangkat dan sebagainya. Kemudian untuk plagiasi ya di Ejapung tadi 20%, punya Wawa 30%. Tadi sudah saya sebutkan, salah satu cara yang paling jitu untuk mengurangi plagiasi adalah dengan memparaphrase. Ungkapkan kutipan langsung dengan bahasa sendiri, baik itu menerjemahkan ke dalam bahasa atau menggunakan bahasa yang sama, tetapi substansinya tidak berubah. Kata-katanya yang berubah ya. Itu sah. Dan itu cara untuk mengurangi tingkat similarities atau indeks similarities. Kenapa? Karena orang lain ternyata menggunakan kutipan langsung yang sama dengan yang Bapak gunakan dalam buku itu, sehingga ya tingkatnya tinggi seperti itu ya. Tapi begitu Bapak kurangi atau dengan bahasa sendiri, dengan ungkapan sendiri, jauh turun ya. Bisa saya yakin kalau ini semua dilakukan bisa kurang dari 20% dari kutipan langsung Bapak itu. Kalau dalam bahasa Inggris itu sebenarnya mudah sekali untuk memparaphrase karena ada alat yang disebut dengan paraphrasing tool ya. Begitu Anda ambil langsungnya, masukkan dalam paraphrasing tool namanya, akan muncul sudah paraphrasing yang berbeda dari sumber aslinya. Dalam bahasa Indonesia saya belum temukan itu alat paraphrasenya. Nggak tahu kalau sudah ada, saya juga tidak tahu. Tapi dalam bahasa Inggris ada ya, ada beberapa. Itu caranya Pak, cara mengulangi plagiat. Selain itu juga kalau hanya sedikit kekurangannya ya, itu kadang-kadang kita menggunakan kata untuk melaporkan, misalnya menurut A, menurut B, menurut C, menurut D, dan sebagainya itu juga jumlah similarities ya. Oleh karena itu kita harus kreatif menggunakan kata yang saintifik dengan misalnya mengungkapkan, menyatakan, membeberkan, menjelaskan, menambah, dan sebagainya. Jadi jangan menggunakan satu namanya report, kata-kata yang untuk melaporkan kutipan itu reporting words, seperti menurut tadi ya, itu mengurangi juga jumlah kesamaan, karena
orang lain juga banyak menggunakan kata menurut. Barangkali dalam satu buku bisa 50 kali, bisa 100 kali digunakan ya kalau kita kurang kreatif dalam kata-kata yang bernas, kata-kata yang lebih ilmiah yang bisa kita cari dalam thesaurus misalnya, atau sinonim dari apa yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan tersebut. Kira-kira seperti itu Pak Arief. Masih belum jelas. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Susanto. Apakah masih ada satu lagi pertanyaan sebelum kita masuk di workshop ya? Saya Pak. Ya, silakan. Ya, salam Pak Leo. Halo. Saya mau bertanya juga, saya masih baru Pak, baru mau belajar ini. Saya mulai dari penulisan artikel di blog Pak. Jadi saya mau tanya ini Pak, ini bagaimana kita dalam menulis, karena saya mulai dari artikel, apakah kita harus menggunakan bahasa yang formal Pak? Karena kalau kita melihat orang yang membaca juga kan kebanyakan kan orang-orang yang masyarakat biasa juga yang ya tidak terlalu mengerti bahasa-bahasa yang formal. Apakah kita sebagai seorang penulis harus menggunakan bahasa yang formal? Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk di blog itu bebas ya, karena nggak ada editor, mungkin ada juga yang komplain satu saat ya. Tapi untuk di blog nggak jadi masalah. Bahasa apapun semasa gagasan kita bisa ditangkap dengan baik oleh pembaca. Kan daripada apa yang kita tulis adalah untuk dibaca, untuk diterapkan, bahkan untuk diajarkan kepada orang lain gitu ya. Tetapi untuk buku-buku yang disebut ilmiah populer, sebaiknya dan harusnya kita gunakan bahasa-bahasa yang formal ya. Bahkan sistematikanya juga ada tersendiri ya, berbeda di blog. Itu silakan mau bolak-balik ya, mau diulang-ulang lagi nggak ada yang protes gitu ya. Tetapi kalau buku itu kan harus sistematis, tajam dan mendalam. Bahkan kalau orang yang nulis buku yang sama, buku kita yang terbaru ini harus bisa memberikan pemahaman sikap baru dan juga perilaku baru bagi pada yang dari pembacanya ya. Jadi sama saja kalau kita berkhotbah dengan judul khotbah yang sama, khotbah kita itu harus bisa memberikan tetap sistematis, tajam dan mendalam, tapi bisa memberikan pemahaman baru, sikap baru dan perilaku bagi para pembacanya. Banyak juga khotbah ditulis di blog juga ya. Memang karena di blog itu ada yang membaca, memang kurang ada yang mengkritisi ya. Kalau ada yang meskipun bukan orang yang ahli bisa membuat kritik yang benar atau itu ya. Kalau ada sungguh bersyukur. Artinya begini, saya ini menulis mulai dari blog itu bagus. Artinya yang penting kan gagasan kita mengalir ini ya, mengalirkan gagasan gitu. Kemudian semakin lama kita sering membaca, sering menulis, membaca ulang, gagasan kita akan struktur gitu ya. Bahkan bahasa dan kata-katanya pun akan semakin lebih tajam gunakan. Ini bagus sekali. Artinya mulai menulis itu dari mana saja. Karena dari artikel, kalau Anda kan artikel dalam blog ya, misalnya sudah sampai 20 artikel dalam bidang yang sama atau bisa dipayungi dengan judul yang sama, itu bisa menjadi sebuah buku. Nanti diedit ulang, pastikan aturan penulisan buku dari babnya, misalnya ada judul bab, ada bagian pembuka, ada bagian utama, bagian penutup, dan diikuti itu aturan yang diharapkan dalam karya populer ya. Tapi bagus, dimulai dari mana saja, bahkan diary, buku harian bisa menjadi buku ya, selama itu disikapi dengan baik. Apalagi bahan khotbah, Bapak Ibu khotbah setahun itu 52 minggu, minimal 52 kali ya. Rabu misalnya hari-hari tertentu diundang di mana. Jadi lebih dari 52 minggu bagian ya. Kalau satu kali khotbah itu kemudian dicoba dikembangkan dengan informasi terbaru dan ditulis menjadi satu bab, bagian pembukanya, bagian utamanya, bagian penutupnya, akan jadilah satu bab setiap kali gitu ya.
Jadi bayangkan satu buku itu cukup 20 bab misalnya, jadi bisa jadi 2 atau 3 buku 1 tahun sebelumnya ya. Kalau kita mau menyikapi atau menyimpan khotbah kita dengan baik ya, minimal draftnya ada gitu ya. Selalu kemudian hanya dilengkapi dengan referensi dari luar karena atau Bible commentary itu juga banyak luar ditambahkan lengkapi sehingga khotbah itu semakin lengkap dan semakin menyentuh keadaan yang kekinian gitu. Itu yang diharapkan oleh masyarakat dan saya yakin bahwa itu bisa menjadi buku yang menarik dan bisa menjadi bahan pelajaran bagi masyarakat dan itu dinantikan masyarakat. Karena apa? Karena ternyata ya masih terbatas ini penulis-penulis dan hamba Tuhan nulis juga terbatas. Jadi sangat ditunggu oleh masyarakat. Tolong disimpan dengan setiap bahan khotbah. Nanti coba digumuli lagi. Kumpulkan khotbah-khotbah yang judulnya mirip gitu ya, kemudian disatukan, dikembangkan jadi bab, nanti boleh tunjukkan ke saya judulnya apa, daftar isinya apa. Cukup kasih saya satu contoh bab, nanti akan saya komentari sehingga nanti dilanjutkan untuk menyempurnakan buku dengan bab-bab yang belum ditulis. Kira-kira seperti Ya Pak, terima kasih Pak. Saya juga jadi semangat jadinya udah mendengarkan penjelasan Bapak. Karena juga udah hampir 100 judul saya bikin di blog saya. Itu dari tugas-tugas kuliah saya dulu dan juga saya tambah untuk beberapa tahun beberapa bulan terakhir ini. Jadi saya semakin semangat untuk menulis lagi. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya itu 100 judul bagus sekali sudah. Nanti coba diamati, lihat lagi di ya sesuai dengan judulnya masing-masing. Baik Pak, terima kasih. Ya Pak Susanto, apakah kita buka yang diskusi masih 2 lagi atau kita langsung boleh workshop? Sampai mereka puas. Oke. Di kolom chat ada pertanyaan Pak. Di kolom chat iya. pertanyaan. Bentar. Ya, ada 2 orang yang angkat tangan dulu. Pak Samuel tadi baru Pak Lulu. Oh. Pak Lulu. Ya, Pak Samuel silakan dulu baru nanti yang dicek ya. Pak Samuel setelah itu baru Pak Lulu. Hari ini. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Sutanto. Selamat pagi Pak Samuel. Ya Pak, saya mau bertanya tentang judul buku. Apakah diizinkan Pak kalau judul buku itu ada kemiripan dengan buku yang sudah pernah terbit gitu Pak? Iya. Terus? Iya, maksudnya contohnya misalnya mau menulis buku dengan buku referensi judulnya Dasar-Dasar Misiologi. Namun sebelumnya sudah pernah ada yang menulis atau bahkan judulnya sama. Nah, apakah itu diperbolehkan atau itu nanti bisa dianggap sebagai plagiarisme, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, pertanyaan yang bagus, Pak. Sebuah buku yang ditulis yang berbeda dan orang itu jujur pasti tidak sama dengan buku yang lain. Itu kuncinya ya. Kemudian pastikan bahwa sebuah penerbit, kalau lain mempunyai satu buku ini dan laris gitu ya, mereka punya buku yang mirip dengan ini gitu, ditulis orang yang lain tapi isinya juga berbeda gitu, dengan jujur tentunya ya. Jadi sangat mungkin untuk menulis buku yang kan dengan judul yang sama atau sedikit berbeda, tetapi pastikan substansinya pastikan penulis jujur untuk menggali lebih sempurna, lebih dalam, tajam daripada buku yang ditulis oleh orang lain. Itu yang dicari penerbit, ya. Jadi kita yang terakhir atau yang harus melengkapi, harus lebih daripada buku yang sudah diterbitkan. Itu kuncinya. Jadi boleh saja, silakan nulis judul yang sama, tapi pastikan bahwa isinya, termasuk daftar isinya harus lebih lengkap, lebih sempurna. Penulisan informasinya harus lebih baik daripada yang sudah terbit. Itu kuncinya, Pak. Jadi sangat mungkin. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Itu saja. Oke. Baik, Pak Lulu, silakan. Ya, salam Pak Sutanto. Salam. Ya, ini mau nanya, Pak. Bagaimana cara menolong kita untuk menulis judul yang sumbernya sangat-sangat minim? Buku-bukunya, makalahnya. Karena saat ini saya sedang punya tanggung jawab menulis sebuah judul tentang sejarah
khususnya untuk gereja Nias, tapi buku-bukunya sangat minim. Mungkin ada tipsnya untuk menolong saya mewujudkan hal ini. Terima kasih, Pak. Banyak cara sebenarnya untuk menulis buku yang isinya sangat minim ya, karena sumber itu tidak harus dari buku. Artinya Bapak harus banyak menggali dari sumber-sumber yang kompeten gitu ya. Kalau perlu wawancara dengan ya ketua adat, wawancara dengan akademisi, wawancara dengan stakeholders, wawancara dengan orang-orang yang sudah tahu tentang adat itu. Bahkan sangat mungkin juga kadang-kadang adat kita itu ditulis lebih dalam, lengkap oleh orang Indonesia gitu. Misalnya orang Belanda misalnya, coba dicek juga gitu dengan bahasa Belanda tentunya ya. Jadi seorang penulis yang memang benar-benar niat untuk menulis sesuatu, meskipun referensi yang tertulis misalkan masih berupaya untuk menggali dari berbagai sumber dan isinya tidak kalah dengan buku-buku yang punya sumber yang banyak, karena sumber kita ini justru sumber yang masih hidup, sumber yang tetap, sumber reliable, sumber yang bisa diandalkan, bisa menjadi acuan bahkan nanti oleh orang lain gitu ya. Nah, jadi selama kita masih mau berupaya untuk mencari informasi dengan berbagai cara ya, termasuk tadi boleh pakai angket juga boleh ya. Sekarang ini sangat mudah komunikasi ya, bisa pakai WA, bisa pakai angket, bisa pakai online, sangat menolong. Jadi pastikan bahwa pasti ada informasi yang kita perlukan, baik itu secara online yang sudah ada, baik itu di elektronik maupun juga harus mencari sendiri melalui orang-orang yang sudah tahu atau mengenal dengan baik dengan akan kita tulis. Saya yakin pasti ada. Termasuk mungkin ada skripsi, tesis, disertasi, yaitu itu bagian dari sumber yang bisa kita lihat dijadikan sumber tulisan buku kita tentang sejarah, saya kira. Begitu Pak Lulu. Izin Pak, mau nanya Pak, berapa persen yang rekomendasi dalam rangka menulis tentang wawancara ini Pak? Berapa persen? Tadi kalau begini, kalau tadi sumbernya itu terbatas yang tertulis, itu bisa mendominasi. Jadi sumber dari wawancara itu bisa mendominasi, akan jadi sejarah baru gitu nantinya gitu ya, akan jadi informasi sejarah dari orang-orang yang berkompeten memberikan informasi. Jadi tidak tertutup kemungkinan untuk lebihi daripada sumber yang sudah tertulis misalnya. Jadi itu tidak menutup, sangat mungkin. Kira-kira seperti itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Ada 3 pertanyaan di kolom chat, Pak. Pertama dari Pendeta Yuridis Daily. Pertanyaannya, dalam penulisan buku, kita sudah siapkan daftar isi. Apakah kita tulis berurutan atau bisa pada bagian lain? Karena bisa muncul inspirasi pada bagian lain. Terima kasih. Apakah langsung aja, Pak? Sekaligus 3 atau satu-satu? Ya, ini tadi tentang daftar isi ya. Sebentar saya baca dulu, ini ada perlu saya pahami lebih jauh. Sebentar. Siap. Kita sudah siapkan daftar isi. Kita tulis berurutan atau bisa pada bagian lain. Karena bisa muncul inspirasi pada bagian yang lain. Baik, jadi begini Pak. Dalam menulis itu akan selalu muncul gagasan-gagasan yang baru. Tetapi yang baru itu harus kita sesuaikan dengan bagian yang sudah kita tulis atau bagian yang belum kita tulis. Artinya kalau itu gagasan baru itu berhubungan dengan bab yang sudah kita tulis, kita jadikan pelengkap bab yang kita tulis. Kalau belum ada babnya, kita tulis dalam bagian baru. Yang penting bahwa tidak ada overlap ya, tidak ada pengulangan bab dari judul buku, tidak ada pengulangan subbab. Jadi secara keseluruhan tidak ada pengulangan karena itu akan overlap ya. Tetap melihat judul babnya, sub-subnya, dan kalau ada informasi baru
yang muncul pada waktu kita menulis itu bagus sekali. Saya juga menggunakan proses jangan ragu-ragu untuk menambahkan atau melengkapi bab yang sudah kita tulis. Itu informasi yang penting dan kemungkinan yang up to date gitu ya. Jadi selalu seperti itu penulisan. Kalau seandainya ternyata buku itu sudah terbit, kemudian kita punya gagasan baru, kesempatan juga untuk merevisi, untuk melengkapi gitu. Jadi selalu ada proses untuk melengkapi atau merevisi dengan informasi-informasi yang update, yang kekinian, melengkapi buku kita. Itu kira-kira seperti itu. Jadi yang penting tidak ada gitu ya, tidak tumpang tindih, tidak diulang lagi pada bab atau subbab yang lainnya yang ada dalam pikiran kita. Demikian, Pak Yuridis ya. Ya, terima kasih banyak Pak Leo. Baik. Kemudian dari Pak Aman. Aduh, Pak Aman, Pak Aman ya, terima kasih sudah bergabung Pak Aman. Shalom Pak Sutanto, memenuhi kriteria dari publisher tentang market potensi. Apakah ada tool atau kiat untuk market research? Bagus sekali. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui target ya? Sebenarnya yang harus melakukan research itu kita sendiri. Kita browse buku-buku yang sesuai atau yang mirip dengan apa yang kita tulis, apa saja yang sudah muncul. Itu buku-buku umum ya, lihat penerbit yang umum gitu. Kalau buku yang spesifik tentang teologi misalnya, dicek penerbit-penerbit rohani misalnya. Yang kemudian target market itu yang tahu itu sebenarnya kita. Jadi semakin luas target pasar itu akan semakin dipertimbangkan oleh penerbit. Secara saya mengembangkan target pasar misalnya, pada waktu saya menulis buku ajar untuk mahasiswa saya berpikir bagaimana buku ini juga bisa dipakai oleh lembaga yang sama kalau boleh seluruh dunia gitu ya, kalau pakai bahasa Inggris. Tetapi juga saya memikirkan bagaimana buku ini akan dipakai oleh industri yang menggunakan. Jadi bukan hanya tapi praktis. Begitu juga dengan buku rohani, itu bukan hanya teoritis, tapi harus juga ada praktisnya seperti apa gitu. Jadi kalau bisa menulis buku yang teoritis dan praktis, ya beberapa dosen juga menanyakan ini buku yang ditulis untuk mahasiswa estet. Saya katakan ini isinya sangat teologis dan juga sangat mengikuti silabus dari perguruan tinggi, belum bisa dipakai oleh masyarakat umum. Yang saya katakan karena bahasa teologi, istilah teologi kan untuk mahasiswa bolehlah. Tetapi kalau untuk masyarakat umum, untuk jemaat yang pendidikannya mungkin dari tingkat SD sampai juga profesor, itu harus dipertimbangkan juga. Artinya bagaimana buku itu bisa dipahami dengan mudah oleh pendidikannya rendah, taruhlah seperti itu, dan mereka bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari. Karena buku-buku yang diterbitkan untuk akademis, untuk misalnya kebanyakan itu teoritis gitu ya, praktisnya itu jarang. Jadi oleh karena itu harus memikirkan bagaimana supaya buku yang teoritis itu bisa menjadi praktis digunakan oleh